Sebelum saya mulai khotbah saya ingin ngomong buat setiap kita bahwa saudara, kita hari ini ada di dunia ini untuk satu tujuan. Untuk kemuliaan Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Semakin kita hidup untuk Tuhan, semakin hidup kita akan mengalami kepenuhan yang sejati. Semakin saudara hidup untuk diri saudara sendiri, semakin saudara akan mengalami kekosongan dalam hidup. Percaya saya. Kalau hidup ini kita jalani untuk kepentingan kita, untuk ego kita, untuk kesenangan kita didrive, kita dikendalikan untuk tujuan itu. Saya pingin semakin kaya, saya pingin semakin senang, saya pingin ini. Saudara, tujuan saudara hanya untuk diri saudara sendiri, maka saya bisa pastikan saudara akan mengalami kekosongan hidup. Percaya saya. Tapi sebaliknya kalau karena saudara diciptakan untuk kemuliaan Allah dan untuk memuliakan Tuhan, saudara didrive dengan sebuah tujuan bagaimana hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Yang saudara pikirkan adalah bagaimana caranya dalam hidup keseharian saya, dalam perkataan saya, dalam pikiran saya, dalam semua yang saya kerjakan, saya memuliakan Tuhan. Maka saya bisa pastikan hidup saudara akan penuh. Kepenuhan hidup bukan ditentukan dari seberapa banyak yang saudara punya. Kepenuhan hidup bukan ditentukan dari seberapa tinggi posisi saudara. Tapi kepenuhan hidup saudara ditentukan apakah saudara menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Dan kalau tujuan Tuhan dalam hidup saudara adalah untuk memuliakan Tuhan, saudara jauh dari tujuan itu, saudara bergerak jauh dari tujuan itu, maka apa yang terjadi? Saudara akan kosong. Saudara gak akan menikmati hidup ini. Hidup ini adalah sia-sia. Pengkhotbah berkata seperti ini, hidup ini sia-sia, gak ada gunanya. Kenapa? Karena saudara menjauh dari tujuan hidup saudara. Amin. Ini dulu saya ingin kita renungkan ini sama-sama. Coba evaluasi ulang tujuan hidup kita ada di dunia ini. Karena kalau saudara semakin jauh dari tujuan hidup saudara akan semakin sia-sia. Akan sampai di satu titik dalam hidup saudara akan berkata bahwa segala sesuatu sia-sia. Kenapa? Karena saudara gak menggenapi tujuan saudara. Amin. Masing-masing kita punya tujuan yang spesifik untuk dikerjakan. Bagaimana caranya memuliakan Tuhan. Dengan kespesifikan kita. Dengan panggilan kita yang spesifik. Tapi goal kita sama. Kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam setiap yang kita kerjakan, dalam setiap yang kita lakukan, dalam setiap yang kita pikirkan. Pikirkan itu bagaimana dalam hidup saya yang sementara di dunia ini, bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan. Entah dalam tingkah laku kita, entah dalam perbuatan kita, entah dalam bagaimana kita spend uang kita, spend waktu kita. Pikirkan itu. Bagaimana caranya memuliakan Tuhan. Amin. Maka saudara pasti akan menikmati kepenuhan hidup. Siapa yang mau hidupnya penuh? Apakah bahasa saya bahasa yang abstrak? Enggak kan? Kepenuhan hidup tidak tergantung dari kepenuhan dompet. Yang percaya berkata amin. Aminnya agak lemas. Berarti agak kurang percaya. Saya ulang, kepenuhan hidup tidak tergantung dari kepenuhan dompet. Masih ada yang matanya nggak percaya apa yang saya katakan. Tapi hidup ini kan butuh uang, Pak. Betul hidup ini butuh uang, tapi banyak uang tidak membuat hidup saudara penuh. Percaya saya. Percaya saya. Salomo membuktikannya. Dia berkata di tengah kekayaannya, dia berkata di tengah posisinya yang begitu tinggi, semua yang dia minta bisa
dipenuhi. Dia berkata segala sesuatu sia-sia. Di luar Tuhan segala sesuatu sia-sia. Lebih baik dompet tipis tapi saudara memuliakan Tuhan. Hidup saudara penuh. Hati saudara penuh. Penuh sukacita gitu. Makanya sih tahu tempe biasa aja. Makanya sih nggak luar biasa sih. Biasa aja tapi hidupnya tuh penuh gitu. Happy gitu. Sebaliknya ada orang makan steak MB5 plus, MB8 plus, 200 plus. Nggak nikmat itu. Kenapa? Karena tujuan hidupnya adalah bagaimana saya menyenangkan diri saya. Saudara akan menemukan kesia-siaan. Tapi kalau tujuan hidup saudara adalah bagaimana saya menyenangkan Tuhan. Saudara akan diberi kuasa untuk menikmati kehidupan ini. Dengan apa yang ada. Dengan apa yang ada di tangan saudara. Pemberian-pemberian kecil yang saudara terima. Itu luar biasa. Amin. Amin. Enggak kaya sih kita. Enggak super kaya sih kita. Agak terbatas sih kita. Tapi kita diberi Tuhan kuasa untuk menikmati kehidupan ini. Kenapa? Karena tujuan hidup kita memuliakan Tuhan. Kepenuhan hidup, camkan ini baik-baik. Kepenuhan hidup saudara ditentukan dari apakah saudara mengerjakan panggilan dan tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Bukan dari apa yang saudara punya. Ini bukan khotbah saya, ini masih intronya saja. Tiba-tiba saya dapatkan hal ini waktu kita menyembah tadi. Saya berdoa ini jadi perenungan yang kita renungkan bersama. Judul khotbah saya hari ini adalah bersatu bukan sekedar bersama. Saudara, sebagai keluarga kita dipanggil bukan hanya sekedar hidup bersama. Kita dipanggil untuk mempunyai kesatuan. Sebagai sebuah gereja kita dipanggil bukan hanya sekedar bersama. Duduk sama-sama. Tapi kita dipanggil untuk bersatu. Halo? Bersatu bukan hanya sekedar bersama. Kenapa? Karena kalau urusan bersama di bioskop, masing-masing kita nggak saling kenal, kita nonton bioskop sama-sama, betul? Tapi bukan berarti kita bersatu. Sebagai suami istri, waktu kita duduk samping-sampingan sebelah-sebelahan, kita bersama. Tapi belum tentu kita bersatu. Karena untuk bersatu perlu ada sebuah kesepakatan. Saudara nggak mungkin bisa bersatu tanpa bersepakat. Halo, shalom. Nah, itu yang Tuhan mau untuk keluarga kita. Keluarga kita harus sampai di level kita ini punya kesepakatan. Sekalipun beda-beda cara berpikirnya. Sekalipun punya latar belakang yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, tetapi kita bisa bersepakat bersama. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang punya kesepakatan. Bukan hanya sekedar bersama. Kalau saudara mau mengerjakan sesuatu yang esensi dalam keluarga saudara, kalau saudara mau mengerjakan sesuatu yang sehat dalam keluarga saudara, maka saudara harus menciptakan cara bagaimana bersatu, bukan hanya cara bagaimana bersama. Pergi bersama belum tentu saudara bersatu. Liburan bersama belum tentu kesepakatan itu tercipta. Perlu nggak liburan bersama? Perlu. Perlu nggak aktivitas bersama? Perlu. Tapi ingat baik-baik bahwa kesehatan dalam rumah kita tidak tergantung dari kebersamaan. Tapi tergantung dari kesepakatan. Halo? Kita bisa duduk satu meja, tetapi kita nggak sepakat satu dengan yang lain. Kita tidak sedang ada dalam sebuah kesatuan. Kesepakatan, kejar itu saudara. Karena kesehatan rumah kita, kesehatan keluarga kita, kesehatan hubungan kita tidak tergantung dari
Seberapa sering kita bersama, tapi tergantung dari apakah kita sedang berusaha untuk mencapai kesepakatan. Karena kalau hidup bersama saja, kita sudah lakukan setiap hari. Kita tinggal satu rumah bersama-sama, tapi untuk mencapai kesepakatan, ada level yang lebih tinggi yang harus kita usahakan. Dan gereja ini peduli dengan kesehatan keluarga saudara. Saudara perlu mengejar kesepakatan. Mengerjakan kesepakatan. Itu sama seperti mengerjakan otot. Nggak bisa otot ini dibangun hanya dengan sekedar berdiri saja. Halo? Saudara perlu lakukan sesuatu, angkat beban dan lain sebagainya. Saudara mengerjakan otot saudara. Kesepakatan adalah hal yang sama dalam keluarga. Enggak otomatis. Enggak otomatis. Terjadi dan tercipta karena kebersamaan. Orang yang bersama belum tentu bersepakat. Halo? Coba lihat kanan kirinya, kejar kesepakatan. Kerjakan kesepakatan. Dan kita mau lihat bagaimana caranya mengerjakan kesepakatan ini. Bagaimana caranya menciptakan kesepakatan itu. Ini bisa dilakukan, bisa diaplikasikan dimanapun. Di keluarga kita, di CG kita, di kerjaan kita. Amin. Dalam hubungan kita. Selama ada manusia yang hidup bersama, maka prinsip kesepakatan ini bisa diaplikasikan. Amin. Coba lihat Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan 18. Ini cerita tentang Rut yang mengambil sebuah pilihan penting dalam hidupnya untuk dia mengikuti Naomi setelah Naomi kehilangan suami dan 2 anaknya, Mahlon Kilion. Sebuah pernyataan tegas dari Rut yang menunjukkan bahwa Rut mau bersepakat dengan Naomi. Sebuah pernyataan yang tegas yang menyatakan bahwa Rut rela meninggalkan pemikiran dan ego dan bahkan bangsa dan negaranya sendiri, kepentingannya sendiri, dan bersepakat dengan Naomi. Dan kita mau lihat bagaimana caranya. Bagaimana caranya kok bisa Rut ini bersepakat? Kalau saudara jawab, oh itu sudah rencana Tuhan. Iya pasti. Pasti saudara. Tapi ada sesuatu yang kita bisa pelajari saudara. Amin. Lihat ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Jadi Naomi memaksa 2 mantunya untuk pulang. Orpa dengarkan itu dan pulang. Tapi Rut berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau. Selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia. Berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Saudara, saya berdoa sebagai suami. Istri saya bisa bilang seperti ini kepada saya. Bukankah itu sebuah kesepakatan bulat yang kita inginkan sebagai suami? Sebagai seorang papa, saya kepingin ini dikatakan anak saya kepada saya. Apapun yang papa mau. Allahnya papa, Allahku. Kemanapun papa pergi, aku ikut di situ. Aku bersepakat dengan kamu. Sebagai istri, bukankah kita pingin suami kita ngomong hal yang seperti ini? Halo? Kelihatannya manyun semua, gak kepingin ini. Sembuh pak, ben pak. No saudara,
Ini bisa terjadi dalam rumah tangga kita. Kesepakatan level, saya menyebutnya level dewa ini bisa terjadi dalam hidup kita. Tentu Tuhan yang melakukannya, tentu. Tapi coba kita renungkan apa sebenarnya yang Naomi lakukan. Kok bisa dua mantunya itu begitu sayang sama dia. Dan tentu kalau kita melakukannya seperti yang Naomi lakukan, kita punya kesempatan untuk punya respon yang sama dari anggota keluarga kita. Amin. 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 Apa yang Naomi lakukan sama dua mantunya? Nggak diceritakan di Alkitab. Tapi sepanjang sejarah membuktikan bahwa kemungkinan crash paling sering terjadi itu antara mertua wanita dengan mantu wanita. Mertua berkata, nggak ada mertua wanita di sini. Kenapa? Saya nggak tahu kenapa, tapi katanya, saya belum punya mantu, tapi katanya kalau mertua wanita itu lebih cerewet. Katanya loh, ini katanya. Saya nggak pernah tahu, belum pernah survei. Ada yang sudah marah ini kelihatannya. Mohon maaf. Katanya, ini katanya. Saya dengar gosip. Mertua laki-laki setuju? Oh, setuju. Ini katanya gitu, saudara. Mertua wanita cerewet, suka ngatur, katanya, ini sekali lagi katanya, nggak bermaksud menyinggung siapapun, mohon maaf. Ini ceritanya Naomi sama Ruth dan Orpa, ya. Ini katanya. Masak dikit katanya kurang asin kayak. Ini apa kurang ini kayak kurang terus itu. Jadi sebagai mantu wanita itu rasanya marah. Harga dirinya merasa diinjak-injak. Ada intervensi kekuatan asing yang begitu kuat. Dan akhirnya crash terjadi. Mertua wanita merasa bahwa dia adalah orang yang berkuasa, ya kan? Yang lebih tua, yang punya anak, yang merasa lebih tahu tentang anaknya. Mau ngajari anak mantunya supaya menyenangkan suaminya. Tapi dengan cara yang nggak bisa dimengerti oleh mantu wanitanya. Apa yang terjadi? Crash. Mantu wanita berhadapan dengan mertua wanita. Tom and Jerry. Katanya orang yang paling bahagia adalah ketika nggak punya mertua wanita. Katanya gitu. Katanya. Jong. Kenapa bisa sampai jong? Karena tidak ada komunikasi yang sehat yang tercipta. Masing-masing punya isi kepalanya sendiri-sendiri. Halo? Betul nggak? Mertua wanita punya isi kepalanya sendiri, punya caranya sendiri. Yang menantu wanita punya isi kepalanya sendiri dengan caranya sendiri. Waktu diketemukan, itu seperti menemukan dua kutub magnet, utara dan selatan. Tolak belakang. Kenapa ini terjadi? Karena tidak pernah tercipta yang namanya komunikasi. Setuju gak? Mertua wanita tidak berusaha memahami apa yang dipikirkan mantu wanita. Mantu wanita tidak berusaha memikirkan apa yang dipikirkan oleh mertua wanita. Masing-masing punya asumsinya sendiri. Bentrok. Halo? Dan itu tidak terjadi sama Naomi. Sama dua mantunya. Ini mertua wanita harus belajar sama Naomi. Kenapa? Karena waktu dua anaknya Mahlon Kilion meninggal, dua mantunya masih cinta sama Naomi.
bukankah itu luar biasa? Halo, aku mau ikut kamu, Naomi. Dua mantunya berkata gitu, oh hore mati, aku bebas gitu. Enggak, saudara. Kok gak kebien akhirnya? Enggak, saudara. Dua mantunya sedih dan bahkan gak rela kehilangan Naomi. Itu berarti ada sebuah hubungan yang dalam di antara Naomi dan dua mantunya ini. Yang mungkin jarang dari kita punya itu. Mungkin banyak dari kita membangun keluarga hanya sekedar struktural. Banyak dari kita membangun keluarga hanya sekedar struktural. Tahu struktural? Saya mertua, kamu mantu, kamu taat sama saya. Kalau kamu opini, saya belum tentu dengar sama kamu. Enggak, saudara. Itu enggak terjadi sama Naomi dan Ruth dan Orpa, saudara. Halo? Kalau saudara mau kesepakatan terjadi dalam rumah tangga saudara, kesepakatan terjadi dalam anggota CG saudara, kesepakatan terjadi dalam hubungan pernikahan saudara, maka saudara harus paham bahwa kesepakatan itu lahir dari hubungan, bukan kewajiban. Amin. Bukan kewajiban. Jangan pernah ngomong sama anak, dengar papa, karena papa ini adalah papamu. Saudara sedang menciptakan kewajiban. Halo? Komunikasi, ciptakan hubungan yang dalam, yang otentik, yang sejati. Kalau saudara mau kesepakatan, gak ada cara lain kecuali saudara harus punya hubungan yang dalam. Gak ada pilihan lain. Saudara hadir bukan sebagai struktur. Saudara hadir bukan sebagai pribadi yang layak dihormati saja. Saudara mau duduk bersama dengan mereka. Yang saudara anggap lebih bawah. Amin. Suami-suami sama istri jangan pernah ngomong gini. Tunduk sama suami. Saya kepala. Percaya saya, hubungan gak mungkin tercipta. Kesepakatan gak mungkin tercipta karena hubungan tidak pernah tercipta. Istri-istri jangan pernah ngomong sama suami. Baca Alkitab. Kata Alkitab, cintai istrimu. Seperti Yesus mencintai umatnya. Yesus rela mati, kamu rela mati harus sama buat aku. Jangan gitu, saudara. Buat suami saudara benar-benar rela mencintai saudara. Sampai rela mati buat saudara. Amin. Hubungan. Saudara akan rela mati untuk orang yang saudara cintai. Amin. Amin. Nah, hubungan tidak bisa tercipta, tidak bisa terjadi kalau saudara tidak pernah punya yang namanya komunikasi. Nggak mungkin. Halo? Seperti yang saya bilang tadi. Masing-masing punya isi kepalanya sendiri-sendiri dan berkomunikasi adalah sesuatu yang sangat langka di keluarga kita. Maka apa yang terjadi? Masing-masing akan punya asumsi. Masing-masing akan punya pemikirannya sendiri. Dan ketika itu ditemukan, bukan kesepakatan malah benturan. Pertanyaan yang harus kita jawab hari ini, kalau kita mau rumah tangga yang sehat, apakah ada hubungan yang mendalam di keluarga kita? Apakah kita punya hubungan yang mendalam antara suami dan istri? Hubungan yang mendalam ini tidak tergantung dari jarak, saudara. Betul? Karena di dunia sekarang yang jauh bisa dekat, yang dekat bisa jauh. Gak tentu. Sekali lagi, hidup bersama belum tentu kita bisa bersepakat. Belum tentu. Sebaliknya, jarak yang jauh belum tentu kita tidak bisa bersepakat. Amin. Apakah ada hubungan yang mendalam di keluarga kita? Ini harus kita jawab. Atau jangan-jangan kita cuma sekedar struktural di rumah.
Sebagai suami, sebagai istri, ya lakukan tugasnya masing-masing. Sebagai anak, lakukan tugasnya masing-masing. Tapi kita nggak pernah connect, nggak pernah terhubung, nggak pernah punya hubungan. Namanya aja hubungan, itu artinya terhubung. Halo? Pikiran dan hati itu terhubung. Oh, aku ngerti maksudmu. Oh, aku paham maksudmu. Makanya kalau saudara mau hubungan itu mendalam di keluarga saudara, saudara harus punya komunikasi yang sehat. Tujuan komunikasi adalah ini, saling memahami, bukan memenangkan perdebatan. Catat ini. Namanya orang berkomunikasi itu tukar pikiran. Bukan adu pikiran. Halo? Tahu bagaimana caranya tukar pikiran? Pak Liman boleh maju ke depan. Bawain satu aqua sini. Satu. Saudara tahu tukar pikiran? Yang seringkali kita lakukan tuh gini. Adu pikiran. Saya punya handphone, dia punya air, lalu kita hantamkan ini. Caraku yang betul. Pak Liman berkata, salah, caramu salah. Ini yang lebih lembek, ini yang lebih bagus, menyegarkan. Enggak, ini sudah kuno, ini yang betul. Komunikasi yang kita sering lakukan adalah kita mengadu pikiran. Tujuannya adalah memenangkan apa yang kita pikirkan. Sementara komunikasi yang sehat itu bukan adu pikiran, tukar pikiran. Tahu tukar itu gimana? Tukar itu gini. Waktu tukar itu kita raba, kita pikirkan, kita rasa. Halo? Kita pegang apa yang lawan bicara kita pikirkan. Betul? Halo? Oh, ini toh maksudmu. Oh, ini toh yang kamu pikirkan. Oh, ini toh yang kamu rasakan. Paham sih saya. Tapi dalam kondisi seperti ini, rasanya ini terlalu banyak airnya. Misal. Tapi saudara harus memahami dulu yang dia pikirkan. Jangan belum paham yang dia pikirkan, sudah nerocos saja. Enggak, pokoknya ini. Apalagi ngomongnya tidak berdasarkan apa yang dia pikirkan. Nyambung enggak? Enggak nyambung. Saudara kalau mau menimpali yang dia pikirkan, saudara harus pegang. Ngerti dulu, pahami dulu, rasakan dulu, pikirkan dulu. Jangan dia pegangnya aqua, saudara ngomongnya handphone. Nyambung nggak? Nggak nyambung, saudara. Nggak nyambung. Kalau saudara mau nimpali yang dia pikirkan, evaluasi yang dia pikirkan, pahami dulu apa yang dia pikirkan. Itulah komunikasi. Dan ini yang sulit dan jarang kita lakukan dalam hidup kita. Karena kita sudah punya pegangan sendiri. Dan kita berusaha orang lain pahami yang kita pikirkan. Halo? Shalom. Makanya kita diciptakan itu 2 telinga dan 1 mulut katanya. Lebih banyak dengar dulu. Baru A sudah disaut. Itu kayak gerak cepat gitu. Baru ngomong B. Dengar dulu. Oke. Oh gitu. Oh ya. Oh ya. Kita sudah lama nggak punya waktu seperti itu. Halo? Sunyi senyap sekali. Coba lihat kanan kirinya, dengerin. Thank you.
Amin. Yang amin cuma satu orang. Amin. Karena itu tujuan komunikasi. Tukar pikiran, bukan adu pikiran. Coba lihat kanan kiri, tukar pikiran, bukan adu pikiran. Saudara nangkep ini? Ini gampang dikhotbahkan, sulit dilakukan. Termasuk untuk yang ngomong di depan. Kenapa? Karena kita ini tercipta egois. Kita ini makhluk egois. Lebih suka didengar daripada mendengar. Mertua-mertua dengar mantu saudara. Suami-suami dengar istri saudara. Jangan dibantah terus itu istrinya. Budrek itu lama-lama. Makanya sih nggak kambing. Tapi nggak hadapi suami yang bebal tuh budrek juga itu istri-istri. Dan suami istri-istri berkata, istri-istri dengar suaminya. Halo? Karena kadang-kadang suami mengambil sebuah keputusan yang saudara belum mengerti. Jangan debat dulu. Tanya, loh Pi, kamu kok ngambil keputusan ini kenapa? Jangan belum suruh ngamuk, banting. Dengar dulu. Amin. Kamu ya suami ya, kok tuh gak pernah berubah dari dulu sekarang selama-lamanya. Istri saya gak pernah lakukan ini, gak pernah. Karena kan saya baik hati dan lemah lembut. Belum ngomong, shout. Akhirnya apa? Nggak pernah bersatu. Nggak pernah merasakan yang dia rasakan. Nggak pernah mengerti yang dia mengerti. Nggak pernah membayangkan yang dia bayangkan. Suami istri di rumah, percaya saya. Masing-masing kita itu punya tujuan yang baik untuk anak-anak kita. Kalau sampai kita benturan gara-gara anak, itu berarti yang perlu dikerjakan bukan tujuannya, tetapi cara kita berkomunikasinya. Halo? Lah kok bisa? Tujuannya Bali, masing-masing punya caranya sendiri-sendiri kan? Ada lewat utara, ada lewat selatan. Ya sudah. Putuskan satu, asal saudara tahu tujuannya sama, nikmati perjalanannya. Selama itu tidak bertentangan dengan tujuan, sebagai suami gak perlu kerahkan kekuatan kita untuk ini ranah saya untuk memimpin. Percayakan. Sebaliknya istri, kalau suaminya lagi pegang kendali, jangan dicerewetin. Halo. Siapa yang suami-suami di sini lagi nyetir terus dicerewetin ngamuk? Itu bukan masalah ego. Laki-laki itu butuh fokus. Gak usah kurang kanan Pak. Pak kurang kiri Pak. Ngerti saya, ngerti. Gak usah di pengalaman. Betul para suami? Senang semua ini. Karena suami itu, laki-laki itu sulit multitasking, saudara. Kadang-kadang kita itu kalau sedang fokus sama sesuatu, dan ada omongan yang lain, tuh, merasa tidak dipercaya kita. Betul suami? Betul. Betulnya buanter. Betul. Percayakan. Kalau suami lagi sedang pegang kendali, kasih dia kepercayaan. Percaya saya, kepercayaan membuat orang bertumbuh. Papa ya, tambah lama tambah bagus cara ngatur keuangannya. Tambah bagus. Ya. Papa ya, tambah lama tambah hemat. Tambah hemat sungguhan. Tapi kalau saudara omelin terus, itu nggak pingin beli jadi pingin beli. Spend sekalian.
Mau apa? Gitu kan. Cowok semakin ditantang, semakin ditekan, dia akan semakin seperti pegas. Tahu pegas? Pir. Semakin sudah pras, tambah jomblo. Diumbar dikit-dikit aja, nggak apa-apa. Nggak kemana-mana, nggak dia, percaya saya. Amin. Kesepakatan yang kedua, lahir dengan cepat saja dari tujuan yang sama. Tadi yang pertama kesepakatan lahir dari hubungan, kesepakatan yang kedua lahir dari tujuan yang sama. Ruth punya tujuan hidup sebelum ketemu sama Naomi dan Mahlon Kilion. Tapi ketika dia ketemu sama Naomi, tujuannya yang lama itu diganti dengan tujuan yang baru. Dia berkata sama Naomi, negerimu negeriku, bangsamu bangsaku. Kemana kamu pergi, aku pergi ke situ. Allahmu adalah Allahku. Sebagai sebuah keluarga, kita harus punya tujuan yang sama supaya kita punya kesepakatan. Karena tujuan yang sama akan membuat hati kita itu connect, membuat hati kita itu bisa bersepakat. Amin. Pertanyaan yang harus kita jawab hari ini, apa tujuan keluarga kita? Apakah kita punya tujuan yang sama? Dan kalau ngomong soal tujuan seperti yang saya bilang di awal tadi, tidak ada tujuan yang lebih besar dan lebih utama daripada ini. Bahwa dalam semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, semua yang kita usahakan, tujuannya cuma satu sebenarnya. Memuliakan Tuhan. Hidup memuliakan dan menyenangkan Allah adalah kunci kesepakatan. Kalau masing-masing keluarga sebagai papa, sebagai suami, sebagai istri, sebagai mama, sebagai anak-anak, kita punya sikap hati yang sama. Kita mau memuliakan Tuhan. Sebagai CGL, sebagai sponsor, sebagai anggota CG, di dalam satu CG kita punya tujuan yang sama. CG ini untuk memuliakan Tuhan. Maka kesepakatan gampang tercipta. Sebagai pelayan Tuhan di tempat ini, ada yang WL, ada yang singer, ada yang main keyboard. Masing-masing punya cara dan stylenya masing-masing. Masing-masing bisa bermain dengan perannya masing-masing. Tapi tujuannya sama, memuliakan Allah. Bukan memuliakan satu individu, bukan memuliakan dirinya sendiri. Maka apa yang terjadi? Kesepakatan gampang terjadi. Gampang bersatu. Kenapa? Tujuannya sama, memuliakan Tuhan. Ruth berkata gini, Allahmu adalah Allahku. Tuhan akan menghukum aku kalau aku tidak setia sama kamu, mengikutimu sampai akhir. Dia tinggalkan egonya, dia tinggalkan kepentingan dirinya sendiri, dia tinggalkan kesenangannya sendiri. Dia mau memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Kesepakatan terjadi. Papa-papa, suami, sebagai kepala rumah tangga, tanamkan ini betul dalam keluarga kita. Sebagai pemimpin CG, tanamkan betul ini di CG kita. Sebagai pemimpin kantor, tanamkan betul prinsip ini dalam suasana kerja kita. Bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini, entah kerja di kantor, entah kerja di rumah, entah kerja di gereja, kita ada untuk memuliakan Tuhan. Amin. Sebagai anak, kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Sebagai papa, kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita punya satu tujuan ini, maka kesepakatan mudah terjadi. Amin. Camkan ini baik-baik. Fokus. Roma 12 coba lihat. Roma 12 ayat 16. Di Roma 12 ayat yang pertama, saudara akan ketemu dengan perkataan Paulus yang berkata, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapannya. Amin. Maka ayat yang ke-16 Paulus melanjutkan.
Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Lihat ini. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Waktu kita fokus untuk memuliakan Allah, maka ini implikasi yang akan terjadi dalam hidup kita. Hal tersebut akan menyederhanakan arah, tujuan, dan gaya hidup kita. Fokus kita untuk memuliakan Allah. Waktu kita fokus untuk memuliakan Allah, maka fokus kita untuk memuliakan Allah itu akan menyederhanakan arah, tujuan, dan gaya hidup kita. Paulus berkata, jangan memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi. Nggak masuk akal. Yang jauh dari jangkauanmu. Punyanya 1.000, pingin liburannya 1 miliar. Jauh. Gajinya 1 juta, pingin liburannya yang 200 juta. Jauh. Orang yang hidupnya fokus untuk memuliakan Allah, hidupnya akan semakin sederhana. Halo? Sunyi senyap sekali hari ini. Sepatunya nggak butuh yang mewah. Kalau saudara punya uang ratusan juta, saudara bebas spend uang saudara sesuai dengan kapasitas saudara. Masing-masing kita itu punya kapasitas dan kemampuan. Halo? Apa sih definisi sederhana itu? Sederhana itu artinya memakai sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau gaji kita nggak sesuai untuk pakai iPhone 16, nggak usah nyicil. Halo? Anak saudara nggak akan kekurangan harga dirinya kalau nggak pakai iPhone 16. Sunyi senyap sekali nih hari ini. Kalau gaji saudara cukup hanya untuk beli Nokia 1100. Masih ada nggak itu? Nggak ada ya. Beli. Yang penting masih bisa buat telepon. Halo? Kalau fokus saudara memuliakan Tuhan, maka saudara nggak akan memikirkan yang jauh dari saudara. Sesuaikan dengan kapasitas saudara. Halo? Saya nggak akan pernah iri orang yang naik Lamborghini. Karena saya tahu saya nggak mampu. Jangankan beli, ganti ban aja saya nggak mampu. Saudara. Dan saya aman naik apa yang saya naiki sekarang. Ada yang ganti Sanix, digaya-gayain sama saya. Nggak apa-apa saya. Nggak mampu saya beli, nggak apa-apa. Saya naik Innova, tahun berapa kemarin? 2013. Sampai itu ke Bali, adu sama truk boleh itu Mas Yas. Meskipun kakinya agak gempor karena koplingnya itu. Tapi saya nikmati itu. Selamat pergi dan pulang naik Innova 2013 isi biosolar. Nggak ada Scenic saya. Bukan, walaupun saudara ngerti maksudnya. Yang lain naik pesawat, nggak masalah. Saya mampunya naik Innova. Karena tujuan saya nggak pernah untuk untuk kepentingan dan kesenangan saya. Segala sesuatunya, hati saya untuk memuliakan Tuhan. Maka saya bisa menikmati segala sesuatu sesuai dengan porsinya saya. Halo? Di Bali kalau makannya cuma nasi jenggo, puji Tuhan. Masih bisa ngincipi babi guling sekalipun pesannya 20 ribuan, puji Tuhan. Kenapa? Karena itu bukan tujuan hidup saya.
Amin. Sebagai keluarga, kita harus punya target yang realistis. Karena itu akan menyatukan kita. Amin. Punya target yang realistis. Entah dalam keuangan, entah dalam liburan, entah dalam urusan pendidikan. Halo, kalau nggak mampu kuliahkan ke luar negeri, it's okay. Masa depan anak saudara tidak tergantung dari kuliah luar negeri. Shalom. Kalau nggak mampu kuliah di swasta, it's okay. Sesuai dengan kapasitas saudara. Karena hidup kita tidak tergantung dari kita kuliah di mana. Tapi dari etos kerjanya kita. Halo. Ada amin. Sesuaikan yang realistis. Jangan buru-buru. Kemarin kita hadir di 2 pernikahan yang cukup mewah buat kami. Istri saya sendiri. Nanti anak-anak kesini. Enggak. Belum tentu kita akan mampu di situ. Saya enggak akan paksakan diri saya untuk sesuatu yang bukan esensi. Amin. Kalau cukup nikah di balik RW, puji Tuhan untuk itu. Ya kita mintanya lebih lah, masuk balik RW. Jangan paksakan diri. Amin. Sunyi senyap sekali ini. Saya mau tutup dengan Matius pasal 18 ayat 19-20. Kalau kesepakatan itu terjadi. Kesepakatan terjadi karena hubungan, kesepakatan terjadi karena tujuan yang sama, yang realistis. Dan saudara bersepakat, Matius 18 ayat 19-20 berkata gini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini apa? Sepakat meminta apapun juga. Yang realistis, yang gak terlalu jauh. Kalau lompat itu cuma lompat 1 langkah, jangan 10 langkah. Itu namanya ngelama. Saudara nangkap maksud saya? Kalau doa sanggupnya beli Kalia, lompatnya Xenia, itu lompatan yang bagus. Jangan sanggupnya Kalia, mintanya Alphard. Kesepakatan yang seperti itu enggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Halo. Boleh enggak jauh? Namanya minta ya boleh. Tapi jangan saudara korbankan segala sesuatunya untuk ke sana. Cukupkan dengan apa yang Anda. Bersepakat bersama. Sampai mana tadi? Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dengar ini baik-baik. Kesepakatan yang saudara kerjakan, mengorbankan ego saudara, mengorbankan ambisi saudara. Dengar ini baik-baik, kesepakatan itu adalah kesepakatan yang mendatangkan berkat. Kesepakatan yang mengorbankan harga diri saudara. Saudara semakin selfless. Saudara semakin rendah hati. Saudara semakin mau mendengarkan. Dengar ini baik-baik. Kesepakatan yang seperti itu adalah kesepakatan yang mendatangkan berkat. Aneh. Semakin saudara rela kehilangan sesuatu untuk mencapai kesepakatan itu, semakin saudara bisa mendapatkan lebih banyak. Itu hukum yang Tuhan sudah tetapkan dalam hubungan kita. Semakin kita ngotot, fight untuk kepentingan kita, semakin kita kehilangan banyak.
semakin kita let go. Berani berserah, berani ngalah. Berani disalah mengerti. Lebih memilih memahami daripada dipahami. Kesepakatan yang seperti itu mendatangkan berkat. Dalam perusahaan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam CG saudara, dalam hubungan yang kita bergereja. Ayo kejar kesepakatan itu. Amin. Karena kesehatan rumah kita, kesehatan komunitas kita sangat tergantung dari kesepakatan kita.